Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'du, ingkang kula hormati para bapak, para ibu, al-hadirun jamaah Masjid Nurul Islam, jamaah salat maghrib dan insyaallah sekaligus salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama, monggo kula sareng-sareng kalian jenengan untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua aktivitas ibadah yang kita tunaikan sepanjang kehidupan kita, termasuk ibadah kita pada malam hari ini, kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya dapat memperberat timbangan amalan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu jamaah sekalian, kajian kita tafsir Al-Quran seperti biasa setiap Rabu pekan keempat insyaallah. Hari ini saya mencoba untuk berusaha untuk menyikapi saja yang mungkin beritanya jenengan sudah pirsa semuanya, yang sedang viral tentang pendidikan kita, ya, tentang kepala sekolah dan siswanya itu ya, yang sekarang lagi rame. Saya tidak tahu jenengan berpihak kepada siapa, apakah kepala sekolahnya atau siswanya, tapi izinkan saya dulu untuk mencoba mencari dasar-dasarnya di dalam Al-Quranul Karim, sehingga nanti setidaknya kita tahu mau diarahkan kemana pendidikan kita ini, ya. Jangan sampai anak-anak kita, generasi muda kita tidak punya akhlak, tidak punya adab kepada kiainya, kepada ustadznya, kepada gurunya, kepada dosennya, ya. Padahal ada pepatah Arab niku, ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilma. Belajarlah kalian itu tentang adab terlebih dahulu sebelum kalian belajar tentang ilmu. Ingin saya sampaikan bahwa Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, Pak, sebetulnya. Tak kelumbruk. Ya. Bahkan yang pintar-pintar itu seringkali akhir kehidupannya itu di penjara. Kita tidak ingin anak-anak kita seperti itu. Bisa tawuran toh ya. Nah, ini harus kita telusuri. Kita khawatir jangan-jangan mereka nggak sempat atau nggak mau tahu dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana seharusnya menyikapi atau memiliki akhlak seorang anak kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya, dengan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, dan seterusnya. Nah, di sini saya ingin mencoba sedikit saja beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menekankan tentang adab dan akhlak sebagai fondasi utama dalam menuntut ilmu.
Kalau kita ngaji dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya, atau dalam kitab Irsyadus Sari yang ditulis oleh siapa namanya, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, itu ada di dalam kitab itu. Di rumah ada, tapi kitabnya besar ya. Jadi saya nggak bawa kitabnya. Cuman saya pernah membaca. Kalau boleh saya menyimpulkan ya, bahwa kita coba lihat dulu. Yang pertama, bahwa Kanjeng Nabi itu diutus untuk yang pertama kali liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di dalam riwayat yang lain ada juga yang menyebutkan innama bu'istu liutammima salihal a'mal. Nah, kan redaksinya hampir sama maknanya sebetulnya. Kalau di Quran itu ada dalam surat Al-Qalam, Bapak Ibu sekalian, ya. Surat Al-Qalam itu surat ke-68, ayat yang keempat. Mungkin kita juga sudah tahu ayat ini ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, benar-benar memiliki budi pekerti yang mulia, yang agung. Nah, ayat ini sebetulnya ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebab turunnya ayat ini. Jadi diriwayatkan dari Abu Nuaim di dalam kitab Ad-Dalail dan Al-Wahidi dengan sanad yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada seorang pun yang lebih mulia akhlaknya daripada akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dipanggil oleh sahabat-sahabat beliau, keluarganya, atau siapapun penghuni rumah beliau, beliau kalau ditimbali ya selalu menjawab labbaik. Ya, labbaik itu kayak bahasa kita itu apa ya? Dalem. Nggih, gitu ya. Dalem, nah itu kan. Jadi pakai bahasa kromo inggil gitu ya, labbaik. Aku ya, kayak kita umroh kan begitu ya, labbaik Allahumma labbaik. Jadi kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat labbaik. Jadi begitu kata Aisyah. Ayat ini kata para ulama tafsir adalah merupakan pengakuan Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Maksudnya sehingga tidak ada celah bagi umat Nabi untuk tidak mengakui hal yang sama. Allah saja mengakui beliau sebagai manusia yang memiliki akhlak yang mulia, apalagi kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada cara lain ya, kalau Allah sudah mengakui tentang akhlak baiknya Nabi, apalagi kita. Sehingga ini isyarat bahwa kita diperintahkan juga oleh Allah untuk bisa menjadikan Nabi itu sebagai suri tauladan dari aspek akhlaknya. Oleh karena itu siapapun kita ya, kalau kita mau jadi santri, ya jadi murid, jadi mahasiswa, kita harus bisa menghormati guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, begitu ya. Jadi itu dasar yang pertama ya. Jadi nanti kita bisa lihat siapa yang benar, siapa yang salah dalam kasus yang sedang viral sekarang. Surat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah surat Al-Mujadalah ayat ke-58. Surat ke-58 ayat yang ke-11. Namun sebelum itu saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unsuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Meskipun dahulu Gusti Allah, nah ini kan kita dikhitabkan kepada kita ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapapun kita yang mengaku beriman, ya Allah tujukan ayat ini kepada orang-orang yang beriman.
Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian, tafassahu, beri kelapangan, luaskan, ya, fil majalis, di dalam majelis-majelis itu, majelis ilmu, majelis taklim, ya. Kenapa kemudian ini disebutkan majelis? Kalau kita kenal majelis taklim, majelis ilmu seperti ini, majelis itu dari kata jalasa, ya, artinya duduk, ya. Ada dua kata duduk dalam bahasa Arab, ada jalasa, ada qa'ada. Kalau jalasa itu duduk dari bawah ke atas. Misalkan jenengan duduk di bawah, terus saya tawarkan, monggo Pak, dengan lenggah dia di atas. Itu namanya jalasa. Tapi kalau duduknya dari atas ke bawah, itu namanya qa'ada. Dalam pengertian begini Bapak Ibu sekalian, kalau disebutkan majelis, artinya kita itu harus ada peningkatan kualitas hidup kita, kebaikan kita. Ya, kalau dulu misalkan kita tidak aktif ke masjid, karena sering hadir majelis ilmu, majelis taklim, kita aktif ke masjid. Kalau kita jarang sholat jamaah, ya, mungkin dengan hadir ke majelis ilmu, majelis taklim, kita jadi meningkat, suka berjamaah. Kalau kita mungkin terbiasa sholat di akhir waktu, karena sering ikut majelis-majelis itu, maka kita terbiasa untuk sholat di awal waktu. Nah, ini ada peningkatan. Kalau dulu sombong, sekarang nggak sombong. Kalau dulu khianat, sekarang jujur, dan seterusnya. Makanya disebut majelis, jamaknya majalis. Di ayat ini Allah menyampaikan, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Luaskan, lapangkan, ya, bisa bermakna juga begini. Perbanyaklah kegiatan-kegiatan majelis itu supaya banyak orang datang. Dengan datangnya orang-orang itu akan menambah pengetahuan. Dengan pengetahuan itu akan lebih baik peningkatan kualitas ibadahnya, sekaligus kualitas kehidupannya. Menghasilkan orang-orang yang baik, bukan hanya sekedar pintar. Ya, fafsahu yafsahillahu lakum. Maka berikanlah kelapangan di dalam majelis-majelis itu, maka Allah akan memberikan kelapangan dalam hidupmu. Wa idza qilan suzu fansuzu. Kalau dikatakan kepada kalian berdirilah, ya berdiri. Nah, nanti kita bacakan sebentar ya tentang asbabun nuzul ayat ini. Kemudian di terusan ayatnya Allah menyampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Tidak sekedar ilmu, tapi ada imannya. Imannya itulah yang menghantarkan dia menjadi orang-orang yang baik. Kalau sekedar pintar, toh orang Yahudi itu paling pintar, Pak, kita kalah. Orang Jerman, orang Jepang kalah. Tapi kita ini menangnya apa? Ya, alladzina amanu minkum yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Kelebihan kita itu. Tapi derajat ini jangan dibayangkan derajat dunia, ya. Ada orang beriman pintar tapi ekonominya biasa-biasa aja misalkan, ya. Sing sipit-sipit itu sing soge-soge. Nah, tapi mereka belum punya iman. Lah kita punya iman itu harus senang menggali ilmu dengan keimanan kita. Kira-kira dengan ilmu itulah yang menghantarkan kita menjadi orang yang jujur, orang yang baik, ibadahnya bagus, dan seterusnya. Walladzina utul ilma darajat, ya. Nah, kata Abdullah bin Abbas yang terkenal namanya dengan Ibnu Abbas, jangan dibayangkan derajat itu satu derajat dengan hitungan kita. Tapi kata Ibnu Abbas, satu derajat itu sama dengan perjalanan 500 tahun. Ya. Jadi kita terus diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha teliti, ya, terhadap setiap apapun perbuatan yang kita lakukan. Tidak akan ada yang lewat, kebaikan sekecil apapun, keburukan sekecil apapun, apa-apa yang sudah kita ikhtiarkan dalam majelis-majelis ilmu, dalam majelis-majelis taklim, dan seterusnya. Nah, niki para Bapak Ibu sekalian,
Jadi ayat ini turun diriwayatkan dari Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah bahwa apabila ada orang yang baru datang ke suatu majelis, ya, majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, maka para sahabat tidak mau memberikan tempat waktu itu. Jadi maunya berebut jajar sama kanjeng Nabi. Ketika Nabi mengadakan majelis ilmu atau majelis taklim, mereka berebut parak-parak datang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang belakangan nggak dikasih kesempatan dekat dengan Rasulullah. Maka turunlah ayat ini sebagai perintah untuk memberikan tempat kepada orang-orang yang baru datang. Jadi majelis ilmu, majelis taklim harus diluaskan. Fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau ada majelis ilmu jangan suka tidak memberikan tempat kepada orang-orang yang datang belakangan. Ya, di ayat yang lain juga dikatakan begini. Yang satu lagi ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Muqatil bahwa ayat ini turun pada hari Jumat. Ya, ceritanya pas Jumatan atau bagaimana. Di saat para syuhada atau para pahlawan-pahlawan perang Badar itu datang ke tempat majelisnya Rasulullah yang penuh sesak itu, orang-orang yang sudah ada di dalam tidak mau memberikan tempat kepada mereka yang baru datang. Sehingga mereka terpaksa harus berdiri, ngaji sampai berdiri-diri di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melihat kondisi seperti ini, Rasulullah ya menyuruh berdiri dari orang-orang yang sudah lebih duduk. Jadi yang duduk dulu malah disuruh berdiri sama Rasulullah. Yang datang belakangan suruh duduk menempati tempatnya orang-orang yang sudah datang duluan. Nah, kemudian Rasulullah memberikan tempat kepada mereka. Orang-orang yang disuruh pindah tempat merasa tersinggung perasaannya. Nah, oleh karena itu ayat ini turun sebagai perintah kepada kaum mukminin untuk mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan kesempatan untuk duduk kepada mereka-mereka yang datang belakangan. Maka kemudian itulah ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Luangkan, lapangkan, niscaya Allah akan melapangkan kamu. Wa idza qila suzu fansuzu, kalau dikatakan kepadamu berdiri, Kanjeng Nabi ngeken tiang-tiang niku berdiri ngateko fansuzu, maka berdirilah. Jadi dikondisikan supaya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim itu dapat diminati oleh kaum mukminin ketika itu. Maka di ujungnya Allah dawuh yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jadi termotivasi sudah. Mereka-mereka yang datang duluan senang memberikan tempat kepada orang-orang yang datang belakangan sepanjang majelis ilmu itu baik. Ya, wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu sekalian bahwa ayat ini adalah merupakan penekanannya pada aspek adab, bahwa ilmu itu harus disertai dengan adab. Al-adab fauqal ilmi, adab itu di atasnya ilmu. Ya, jangan mentang-mentang ilmu kemudian kita datang duluan, kemudian yang kepingin belajar juga nggak kita kasih tempat, nggak punya adab. Mek sekolah tok gak ada adab percuma. Ya, pinter tok gak punya adab. Sekali lagi, kita kalah dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Jerman, orang-orang Jepang yang sudah otaknya luar biasa. Maka kita harus punya nilai lebih di hadapan Allah saat kita mendalami ilmu pengetahuan. Penekanan pentingnya adab ini dalam aspek menuntut ilmu, yaitu apa? Saling menghormati dengan sesama pembelajar. Ada pembelajar, ada pengajar, dan memberi tempat, memberikan kesempatan mereka untuk terus belajar. Derajat yang lebih tinggi bagi orang berilmu diberikan bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena mengamalkan adab atas dasar keimanan itu. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu, mereka beriman dulu, punya iman, kemudian mendasari iman itu dengan pengetahuan. Banyak kan beda ya antara ibadahnya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kan pasti tidak sama.
Sholat yang satu faham maksud bacaan sholat, dengan yang satu nggak faham bacaan sholat misalkan contoh. Maka orang yang beriman dan berilmu itu lebih baik kualitas ibadahnya, mengerti. Orang mau haji, mau umroh, ya. Yang satu ngerti tentang manasik haji, manasik umroh, yang satu nggak ngerti. Nanti di Mekah, di Madinah pelongo-pelongo, karena nggak didasari dengan ilmu. Nah itu ya. Jadi kita harus, bahkan aspek ibadah itu harus dengan ilmu pengetahuan. Puasa yang baik seperti apa, sholat yang baik seperti apa, target-target dalam sholatnya apa, goalnya apa, puasa itu goalnya apa, ya. Maka kita mengerti apa yang harus kita lakukan, memberikan tempat pengetahuan kepada orang-orang yang mau belajar sehingga mereka juga punya kesempatan yang sama sebagaimana kesempatan yang kita miliki dalam majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis taklim. Silakan jenengan nggak apa-apa, ya, ikut taklim mana aja, ikut majelis ilmu mana aja. Kalau ada hal-hal yang tidak cocok dengan kita misalkan, ya sudah, kita fokus saja dengan hal-hal yang kita cocok, kita amalkan. Bahwa pengajian taklim itu tidak hanya untuk perdebatan, tapi untuk mencari pengetahuan. Dengan pengetahuan itu kita semakin bersemangat dalam ibadah, sekaligus kita lebih dekat sama Allah. Nah, kalau ada kadang-kadang majelis-majelis ilmu hanya tempat berdebat, tempat ikhtilaf, ya, memperdebatkan soal-soal yang tidak penting sebenarnya, tapi kita lupa dengan hal-hal yang besar yang semestinya harus kita amalkan dan kita fokus dengan itu. Nah, itu maksud kami bahwa adab itu adalah bagian yang dipentingkan dalam Islam, termasuk dalam Al-Quran, ya, termasuk di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di hadis itu pernah disampaikan oleh Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang melangkahkan kakinya dengan penuh susah payah, man salaka tariqan, siapa yang berjalan di jalan yang tidak mudah. Ya, kalau jalan itu kan dalam bahasa Arab banyak ya, ada as-sirat, ada syari. Nah, di sini Kanjeng Nabi hadisnya pakai kata thoriq. Thoriq itu jalan yang susah ditempuh, gak gampang. Belajar itu sesuatu yang sulit dan berat. Anak-anak mondok itu kan berat sebetulnya, ya. Mungkin biasanya enak nggak enak, makanya biasanya menunya enak-enak, kemudian beda lagi menunya dengan di pondok, ya, mandinya, tidurnya, dan seterusnya. Artinya apa? Ilmu itu harus ditempuh dengan susah payah. Menurut Imam Syafi'i juga begitu. Sehingga ilmu itu akan membekas, takzim, penghormatan kita dengan guru-guru kita, dengan kiai-kiai kita. Itu juga harus kita tekankan. Ya, bahkan itu kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, berjalan di atas jalan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses untuk mendapatkan ilmu adalah bagian dari proses kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adab adalah bagian yang terpenting, jangan sekedar pengetahuan. Juara apa? Juara silakan. Juara matematika, juara bahasa Inggris, juara ilmu eksak dan seterusnya. Tapi anak-anak kita harus kita dasari dengan keimanan. Sehingga dengan iman itu dia bisa mengerti, ya, oh ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya tinggalkan. Oh, tawuran itu elek, ngelawan guru itu elek, ya. Nah, begitu. Kalau misalkan peraturannya seperti Allah bikin peraturan, siapa yang melakukan kewajiban maka dia berpeluang untuk mendapatkan surganya Allah. Siapa yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah, maka konsekuensinya dia akan mendapatkan nerakanya Allah. Pertanyaan saya, yang menjadikan dia masuk neraka Allah atau dirinya? Dirinya sendiri. Allah itu nggak mau hambanya masuk neraka. Kanjeng Nabi kan nanti tahu, nggih, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu pasti masuk surga, illa man aba,
kecuali yang nggak mau atau menolak. Sahabat kaget, waman aba ya Rasulullah. Loh, ada ta yang nggak mau ya Rasulullah? Sinten tiyang sing boten purun mlebu surga? Man atau anidakhalal jannah wa man asali faqad aba. Siapa yang taat dengan aku, kata Nabi, dia akan mendapatkan surga. Siapa yang bermaksiat atas namaku, itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Jadi maknanya apa? Yang menjerumuskan hamba Allah itu ya dirinya sendiri. Allah sudah jelaskan ada Qur'annya begini, ayatnya begini, hadisnya begini. Ini caranya masuk surga. Ini hal-hal yang diharamkan, jangan dilakukan, nanti kamu masuk neraka. Kalau dilanggar ya udah konsekuensi, berarti dia siap masuk neraka. Sama dengan anak-anak yang berani melanggar peraturan sekolah. Golek rokokan kok rokokan yang sekolah. Dan di luar sekolah ya terserah. Seragamnya dilepas dulu. Jadi nggak bawa identitas sekolah, nggak bawa identitas pondok. Supaya apa? Bisa mengharumkan nama sekolahnya, nama pondoknya, kan begitu. Mestinya begitu. Jangan sampai kita, naudzubillah, punya generasi-generasi anak-anak kita jangan seperti itu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ada dalam surat Thaha, surat ke-20 114, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fata'alallahul malikul haq wa la tu'ajjil wa la ta'jil bil Qur'an wa la ta'jal bil Qur'an min qabli ay yuqdha ilaik wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Ini ajaran doa supaya kita bertambah ilmu, semakin tambah ilmunya semakin kita rendah hati, semakin kita tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Fata'alallahul malikul haq, maka maha tinggilah Allah, zat yang maha raja yang sebenar-benarnya. Artinya ini Allah mengungkapkan keagungan dirinya. Terus kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi, wala ta'jal bil Qur'an, dan janganlah engkau wahai Nabi Muhammad tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Min qabli an yuqdha ilaik. Ya, kalau Nabi itu membaca berarti jangan buru-buru memahami ayat Quran dengan kehendaknya sendiri. Bacanya pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Makanya Quran itu bukan hanya sekedar kitab bacaan. Jangan hanya mengejar target khatam. Belajar itu kalau belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, tafsir, tauhid, macam-macam itu jangan sampai hanya mengejar target sampai tutup di juz piro, berapa hadis ya. Tapi diurai dulu ayat ini pesannya apa, bagaimana perintahnya, bagaimana cara mengamalkannya, apa yang diinginkan Allah dari ayat itu, apa yang diinginkan Nabi dalam hadis-hadis itu. Nah, dasarnya apa? Kalau kamu mencari ilmu, itu harus waqur rabbi zidni ilma. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini juga ada bagian dari asbabun nuzul dari ayat ini, diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim bersumber dari As-Sa'udi bahwa apabila Jibril datang membawa wahyu. Jadi Kanjeng Nabi itu kan belajar Qur'annya kan sama malaikat Jibril ya. Nah, malaikat Jibril menyampaikan wahyu, kemudian disampaikan kepada Nabi. Nabi berusaha untuk menghafalkannya. Nah, nanti disampaikan kepada para sahabat. Nah, Allah tidak ingin Nabi kepingin cepat-cepat langsung sekian ayat turun dan seterusnya, enggak. Nabi bersusah payah dulu untuk menghafalkannya sehingga menyusahkan dirinya sendiri. Nabi SAW takut kalau Jibril kembali ya belum hafal. Jadi karena khawatir ayat yang sebelumnya belum dihafalkan oleh Nabi, sudah datang lagi wahyu yang lain yang berikutnya. Nah, maka kata Allah, wala ta'jal bil Qur'an. Jangan buru-buru ketika belajar. Jadi kalau bahasa kita, cepet-cepetan belajar. Jangan cepat itu semakin cepat semakin gampang lupa. Kalau kita pelan-pelan ya, supaya kita bisa meresapi, belajar hadis juga begitu. Jadi akan terpatri dalam hati kita, membekas, ada bekasnya. Tidak sekedar membaca, tidak sekedar menghafalkan, tidak sekedar menghatamkan, tapi juga bisa memahami. Makanya ada istilah tilawatil Quran. Ada bahasa tilawah, ada bahasa qiraah. Kalau qiraah itu kan membaca tanpa dituntut pemahaman. Kalau tilawah membaca dengan pemahaman.
Mana lebih bagus, tilawah atau qiraah? Tilawah. Nah, tilawah itu butuh proses, nggak gampang, ya. Prosesnya apa? Ya, kalau ngaji kan begitu, satu ayat diurai, dijelaskan dulu. Kalau di pondok-pondok kan ngoten gitu, Pak. Satu ayat, dua ayat begitu. Nah, diambil tema-temanya, apa kayak kita ini barusan. Asbabun nuzulnya apa, pesannya apa, bagaimana cara mengamalkannya. Nah, itu yang seperti itu idealnya dalam proses pembelajaran. Sehingga apa? Kalau pembelajaran itu sampai di dalam hati kita, masuk dalam pemikiran kita, akan membentuklah adab dan akhlak itu pada diri kita, termasuk kepada anak-anak kita. Jangan sampai sekedar pokoknya sekolah, kuliah, teko, absen mulai, ya, gak dapat ilmu. Makanya zaman sekarang kan banyak orang yang punya gelar sarjana tapi nggak punya ilmu. Ilmunya nggak ada. Padahal tujuannya adalah mendingan berilmu walaupun nggak punya ijazah. Tapi zaman sekarang ya butuh ijazah untuk pekerjaan aja. Tapi sebenarnya dalam Islam itu stressingnya, penekanannya pada pengetahuan yang kita dapatkan, sekaligus pengetahuan itu menghantarkan kita semakin dekat dengan Allah, semakin kita bersemangat dalam beribadah kepadanya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari, tiga ayat nih yang bisa kita baca tadi. Yang pertama adalah surat Al-Qalam, surat ke-68 ayat 4, mungkin bisa diingat-ingat. Kemudian yang kedua surat Al-Mujadalah, surat ke-58 ayat ke-11, ya, perintah untuk memperbanyak pengetahuan dengan keimanan kita. Kemudian yang ketiga surat Thaha, surat ke-20 ayat ke-114. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini menambah pengetahuan kita, menambah kedekatan kita dengan Allah. Mari kita didik anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, generasi-generasi kita, supaya mereka punya akhlak, tidak hanya sekedar punya ilmu. Cari sekolah-sekolah, ya, yang kira-kira bisa mendekatkan mereka dengan Allah. Tidak hanya sekedar nilai, tidak hanya sekedar ijazah, tapi tidak sekedar gelar, tapi punya pengetahuan yang bisa mereka jadikan bekal untuk menghadap kepada Allah. Artinya apa? Kalau kita itu punya anak-anak yang baik, Bapak Ibu sekalian, itu kan termasuk aset buat kita, ya, anak solih solihah. Kalau kita itu wafat, mereka yang mendoakan kita, mereka yang itu waladin solihin yad'ulah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Jika manusia wafat, maka terputuslah segala amalannya. Terputus itu artinya kita nggak punya kesempatan lagi mendapatkan pahala. Karena kita sudah wafat, kita nggak nggak ada kesempatan sholat, baca Al-Quran, puasa, kan sudah nggak melakukan itu semua, kewajibannya kan sudah selesai, sudah wafat. Peluang mendapatkan pahala sudah nggak ada. Nah, hanya 3 hal yang bisa berpulang mendapatkan pahala kalau kita didoakan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, siswa-siswa kita yang baik. Mereka adalah anak-anak yang solid dan solihah. Walaupun kita sudah di alam kubur kita masing-masing, mereka masih mendoakan kita, dan itulah aset termahal bagi kita sebagai orang tua, doa dari anak-anak kita dan keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita termasuk bagian dari anak-anak yang solih dan solihah, ya, semuanya yang sekolah, yang kuliah juga menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi zidna ilman nafi'ah. Rabbi zidna ilman nafi'ah. Rabbi zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, walafu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.